Jumpa lagi dengan saya, Chunmoy Prodata, yang akan membawakan video Education Prodata Part 6, yaitu Change Management. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, Change Management adalah suatu proses untuk mengubah individu, tim, dan organisasi perusahaan menjadi kondisi masa depan yang lebih baik. Change Management adalah suatu disiplin ilmu tugas pengelolaan perubahan yang memandu bagaimana manajemen mempersiapkan, melengkapi, dan mendukung setiap individu agar berhasil beradaptasi dengan perubahan, baik yang direncanakan dan yang tidak direncanakan. Nah, change management merupakan suatu ilmu yang di dalamnya terdiri dari model, metode, teknik, tool, dan skill yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam praktek perubahan organisasional. Nah, change management dapat mendorong keberhasilan organisasi secara jauh lebih cepat. Proses change management suatu company akan berdampak pada proses kerja, sistem kerja, struktur organisasi, dan job roles. Change management bertujuan untuk mengelola perusahaan menjadi arah yang lebih baik. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ada 5 komponen yang harus dipahami pada saat suatu organisasi yang akan melakukan change management. Organisasi harus mendefinisikan apa tujuan perubahan yang akan dicapai, aspek-aspek strategi mana yang perlu dirubah, strategi perubahan yang perlu diterapkan, sumber daya yang diperlukan untuk melakukan perubahan. Kemudian siapa, apa, area mana saja yang akan menjadi target audiens dari perubahan tersebut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, setiap organisasi pasti membutuhkan change management. Hal ini dikarenakan adanya faktor dari eksternal, faktor global, contoh pandemik, dan perlunya perubahan untuk improvement di semua area. Perlunya peningkatan efisiensi, kemudian kebutuhan untuk restrukturisasi, kemudian adanya kondisi suatu organisasi untuk mengimplementasikan suatu teknologi baru. Nah, dan sebagainya. Keadaan-keadaan inilah yang memaksa suatu organisasi untuk melakukan perubahan. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, di bawah ini adalah istilah bahasa yang digunakan dalam konsep ITIL Change Management. Istilah rollout plan, backout plan, impact to business, dependency checklist, dalam bahasa sehari-harinya adalah kemampuan suatu organisasi dalam membuat change management plan. Nah, bagaimana company akan menerapkan change policy ini? Jika change plan fail, nah, bagaimana cara company untuk menangani plan yang fail tersebut? Nah, kemudian ada istilah lagi, Bapak dan Ibu sekalian, yang disebut Change Advisory Board. Nah, ini terdiri dari beberapa person yang in charge dalam pengambilan keputusan suatu penerapan change policy. Kemudian ada istilah lagi release management, yaitu adalah suatu proses untuk memanage suatu produk sebelum di-launch ke market. Contoh, software rilis dari development stage sampai software tersebut berhasil dirilis ke market. Nah, sangatlah penting untuk suatu organisasi memiliki certain tool aplikasi yang dapat mensupport semua proses rilis dari suatu produk. Nah, fungsi rilis manajemen di sini adalah untuk tracking dan mengontrol semua proses dari setiap rilis major, minor, sebelum masuk ke production, termasuk dengan dokumentasinya dari setiap eksekusi kode, file data, dan file konfigurasi. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, agar organisasi dapat bersaing dalam kompetisi global yang semakin ketat, diperlukan policy change management yang diterapkan ke semua area bisnis. Hambatan seperti penundaan perubahan, penolakan perubahan, pasti akan selalu terjadi dalam setiap implementasi change yang mana menjadi main concern dari setiap company. Oleh karena itulah diperlukan strategi dan perencanaan perubahan yang dapat diimplementasikan dengan efektif,
dan memberikan kontribusi maksimal dalam mendukung perkembangan dan agar selaras dengan sinergi perusahaan untuk rencana bisnis ke depannya. Nah, karena kita percaya bahwa perubahan pasti akan membawa dampak terhadap semua aspek yang ada di dalam maupun yang ada di luar organisasi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jika change management berhasil diimplementasikan di suatu company, maka akan memberikan dampak yang sangat besar dan membawa arus perubahan yang jauh lebih baik di dalam suatu organisasi perusahaan. Nah, wujud dari kesinambungan proses change management ini adalah akan meningkatkan kinerja dan kemampuan perusahaan untuk dapat membuat suatu konsep change management ini, sehingga akan membuat suatu keunggulan secara kompetitif di dalam persaingan global. Nah, inilah realita fakta yang kita lihat dari perusahaan besar yang sudah merealisasikan konsep change management ini. Nah, penerapan change management membutuhkan effort, waktu, dan proses. Kemampuan dari tim change itu sendiri, strategi yang dilakukan, individu, dan organisasi yang akan dirubah, serta evaluasi secara berkala terhadap perubahan sampai dengan hasil yang dikehendaki. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, jadi apa yang menjadi misi dari Service Desk Plus untuk mendukung konsep ITIL Change Management ini? Nah, Service Desk Plus memiliki change management workflow yang sesuai dengan konsep ITIL yang dapat menjembatani semua kebutuhan akan perubahan suatu organisasi. Service Desk Plus memiliki change planning, change approval, change rollout plan, change backup plan, dan juga flow change yang tidak direncanakan sebelumnya atau kita sebut unplanned change. Nah, Service Desk Plus memiliki best practice konfigurasi change management yang mana workflow-nya dapat digunakan untuk pembuatan change management policy yang dapat disesuaikan tingkatannya sesuai kebutuhan company, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, Service Desk Plus dapat mengkonfigur change berdasarkan tipe change, role dari change, status change, dan tersedia berbagai change template yang dapat digunakan untuk memanage kebutuhan change cycle secara mudah. Nah, Service Desk Plus dapat mengkonfigur automated workflow, dan Service Desk Plus menyediakan change workflow builder yang dapat digunakan untuk mendesain suatu change secara simultan. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah tampilan dari Change Management Service Desk Plus, di mana kita dapat mengkategorisasikan beberapa tipe change, seperti tipe change emergency, tipe major, tipe minor, beserta priority dari change tersebut. Ini adalah tampilan dari change management juga, Service Desk Plus, di mana setiap user yang akan merequest suatu change harus dimulai dari stage submission, kemudian planning change tersebut, approval untuk change tersebut, dapatkan approval-nya dulu, baru kemudian kita implementasikan, di-review kembali change tersebut sampai selesai. Nah, ini semuanya sudah dilakukan di dalam workflow change management secara automation. Thank you for watching. Oke, jangan lupa klik subscribe untuk video edukasi berikutnya.